Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Lebur Sukma. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Pak Kusno sigap langsung berdiri, mengeluarkan parang yang sedari tadi ada di samping tas yang ia kenakan. Nekat, dia berlari ke arah tubuh si ular dan langsung mencoba menebasnya. Parang itu pun mengenai tubuh ular itu, hingga menimbulkan bunyi yang sangat kencang. Percikan api pun muncul. Pak Kusno tidak menyangka tubuh siluman itu begitu tebal, bagai terbuat dari besi. Tanpa dia duga, dari arah samping ekor siluman ular itu kembali menyabet. Pak Kusno yang telat menyadari kembali terpelanting dengan kerasnya. Sialnya, kali ini kepalanya mengenai batu yang cukup besar. Duk. Orang Pak Kusno. Kepalanya terasa begitu berat. Bintang-bintang putih bermunculan di kedua matanya. Cairan kental yang juga mengalir dari pelipisnya. Kepala Pak Kusno berdarah akibat benturan yang cukup kuat. Beruntung dia masih bisa menguasai kesadarannya. Suara desisan ular itu semakin mendekat. Nafas Pak Kusno tersenggal-senggal. Aku jane ora niat mateni awakmu, tapi kowe ini malah nantang aku, ucap ular marah. Pak Kusno terkesiap. Dia tahu ular itu sudah berada di dekatnya. Beberapa kali dia mencoba untuk membuka mata, namun hanya bayangan samar yang terlihat. Suara desisan semakin dekat. Tanpa tahu arah yang dituju, Pak Kusno langsung berdiri dan berlari dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tidak peduli semak berduri atau ranting yang tajam, terus saja dia berlari. Sesekali dia menoleh ke arah belakang. Dari kejauhan sosok ular itu masih terlihat, namun sepertinya dia tidak mengejar lagi Pak Kusno. Pak Kusno mencapai batasnya. Dadanya sangat terasa perih. Belum lagi rasa pusing yang diakibatkan oleh benturan tadi. Rasanya badannya remuk. Disandarkan punggungnya di sebuah batang pohon. Perlahan dia merosot. Beberapa kali menghirup napas dalam-dalam, tapi rasa sesak itu selalu muncul. Sesekali dia mengangkat kaosnya melihat luka yang ada di dadanya. Luka akibat kibasan ular itu terlihat membiru. Saat disentuh pun rasanya perih sekali. Kemudian Pak Kusno mencoba untuk meraba kepalanya, mencari luka akibat benturan tadi. Beruntung luka itu tidak cukup dalam, sehingga darah yang keluar tidak keluar banyak. Kini setelah napasnya mulai teratur, dipandanginya langit. Maghrib sudah mulai nampak. Apa yang harus dilakukannya? Srek, srek. Terdengar sesuatu yang bergerak tidak jauh dari tempat Pak Kusno. Sontak matanya terbuka dan langsung melihat ke arah sumber suara. Suara itu muncul lagi. Namun dari arah yang berbeda, jantung Pak Kusno kembali berdetak dengan kencang. Dia bertemu dengan demit lain. Sudah jelas ini akhir dari perjalanannya. Pak Kusno terlonjak hebat. Tepat dari arah kanannya dia mendengar suara desisan yang dibuat-buat. Sukri, katanya jengkel saat mendapati bocah demit itu tengah berdiri di sampingnya dengan kepala mengarah ke telinganya. Ulone gede, medeni.
ucap bocah itu sambil mendesis-desiskan lidahnya. Pak Kusno kembali menyadarkan punggungnya, tidak mau meladeni bocah itu. Mbah, ngopo to melayu-melayu? Ayo dolanan, ucap Sukri. Tidak mengindahkan perkataan Sukri, Pak Kusno menutup matanya. Ia mencoba berpikir bagaimana caranya agar bisa melewati dua ular itu. Kemudian sebuah pertanyaan muncul dalam kepalanya. Sukri, panggil Pak Kusno saat melihat bocah itu sedang jongkok tidak jauh dari tempatnya. Bukannya menoleh, justru kepala Sukri yang memutar ke belakang, sedangkan badannya masih menghadap ke depan. Pak Kusno menahan napas, mencoba tidak kaget dengan pemandangan yang ia lihat. Sukri, Rene le, minta Pak Kusno. Kepala Sukri kembali memutar ke depan dan berjalan ke arah Pak Kusno. Wajahnya cemberut, seolah sedang disuruh mandi sewaktu bermain dengan teman-temannya. Apa mbah? Tanya Sukri saat sudah di depan Pak Kusno. Sukri, piye carane nglewati demit kae? Tanya Pak Kusno. Namun sepertinya Sukri tidak paham. Dia hanya menelangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dedemit? Ucap Sukri dengan wajah polosnya. Pak Kusno berpikir kalau Sukri bukan demit, mungkin dia anak kecil yang menggemaskan. Seketika dia teringat dengan Ajeng, kemudian Dinda dan Mbok Marni. Yowes, si bar balik mono, Sukri neng kene wae yo, ucap Pak Kusno sambil mencoba berdiri dengan menekan kedua tangannya ke tanah sebagai pijakan. Saat sudah berdiri, Pak Kusno berniat untuk membersihkan tanah yang ada di celananya. Namun dia merasakan sensasi yang aneh. Ada rasa dingin yang merambat naik dari tangan kanannya. Sukri saat ini tengah memegangi tangan tuanya. Pak Kusno merasakan ada sentakan-sentakan kecil. Dia menyadari kalau demit bocah itu sedang menariknya. Pak Kusno tidak memikirkan apapun. Dia yakin dengan keputusannya. Dengan kemantapan hati, dia mengikuti arah yang ditujukan oleh Sukri. Beberapa menit mereka berjalan, Pak Kusno sedikit kesulitan karena semak yang rimbun, sedangkan Sukri dengan mudah bisa menembusnya. Ternyata mereka kembali ke pohon bambu kembar tadi. Dilihatnya sosok ular itu sudah kembali melingkar dengan kepala menghadap ke depan. Jantung Pak Kusno berdebar dengan kerasnya. Sejenak dia berhenti, namun tarikan yang ia rasakan di tangannya begitu kuat. Saat melihat ke arah Sukri, bocah kecil itu sedang menempelkan jari telunjuknya di depan bibir, seolah memberikan peringatan pada Pak Kusno untuk diam. Mereka melangkah pelan. Bahkan Sukri sampai berjingkat agar tidak membuat suara. Dengan keadaan normal mungkin saja Pak Kusno akan mengajaknya. Namun untuk saat ini, dia tidak berani untuk mengatakan apapun. Kini mereka sudah berada di antara kedua pohon bambu itu. Kepala si ular bergerak seolah menyadari ada yang melewatinya. Namun ajaibnya, dia tidak menyerang. Sepertinya dia tidak melihat keberadaan Sukri dan Pak Kusno. Mereka kemudian terus melangkah, menjauh dari pohon bambu. Sekarang jalan yang dilaluinya begitu tamaram. Suasana di tempat ini jauh lebih mencekam daripada yang dibayangkannya. Tiap kali Pak Kusno melangkah, yang didengarnya hanya gesekan daun dan kulit batang bambu yang sudah mengering. Sekitar 15 menit mereka berjalan. Kini Pak Kusno menemukan jalan menurun yang cukup curam. Dilaluinya jalanan itu dengan hati-hati, memilih pijakan yang kuat, sedangkan Sukri dengan riang gembira melompat dari batu ke batu tanpa ada beban sedikit pun. Pak Kusno terus berkonsentrasi hingga dia menemukan jalan melandai. Tak jauh dari tempat itu dia melihat ada sebuah sendang kecil dan di belakangnya terdapat batu yang besar berlubang mirip sekali dengan gua. Pak Kusno mengerang lega. Tepat sesaat sebelum maghrib dia mencapai tempat yang dimaksudkan itu. Dilihatnya sekeliling mencari keberadaan Sukri. Namun bocah itu masih berdiri di tanah yang landai tadi. Ekspresi wajahnya terlihat murung. Pak Kusno mendekat ke arah bocah itu. Ayo, ajak Pak Kusno. Namun Sukri menggeleng kuat-kuat. Wedi, dedemite galak, ucap Sukri. Pak Kusno menoleh lagi ke arah gua.
Dia memang merasakan ada yang aneh. Setelah beberapa saat, kembali Pak Kusno menatap ke arah Sukri. "Ya wis, simba tak rono sik yo. Sukri ngenteni ning kene," ucap Pak Kusno. Akan tetapi ibarat seperti bocah, Sukri seperti merajuk meminta Pak Kusno untuk tidak pergi. Akan tetapi karena waktu sudah terlalu mepet, terpaksa Pak Kusno meninggalkan bocah itu. Entah kenapa perasaannya seperti saat melihat Ajeng menangisi dirinya waktu akan pergi bekerja. Tepat sewaktu matahari terbenam, Pak Kusno sampai di mulut gua yang dulu pernah ia sambangi dengan sup maji. Dipandanginya sekitaran. Sebelum masuk ke dalam, diambilnya senter dari dalam tas untuk memastikan tidak ada hewan buas yang ada di sekitarannya. Suasana benar-benar gelap dan sunyi, bahkan suara serangga pun tidak terdengar sama sekali. Kesunyian yang timbul sangat berbeda. Ada hawa yang tidak mengenakan dari tempat itu. Setelah memastikan semua aman, Pak Kusno mulai melangkah masuk. Dia juga mengedarkan senter yang dipeganginya ke segala sudut gua. Suasana di tempat itu jauh lebih mengerikan lagi. Suara tetesan air, udara yang lembab, serta bau amis yang bercampur dengan aroma kotoran hewan. Pak Kusno pun terus melangkah menuju ke arah batu yang ada di tengah ruangan. Dia amati batu itu dengan seksama untuk mencari petunjuk. Beberapa kali Pak Kusno berputar mengelilingi dan merabanya, namun dia masih tetap tidak menemukan petunjuk apapun. "Apa yang harus aku lakukan?" ucap Pak Kusno lirih. Kemudian dia duduk bersila. Dia berpikir, dulu sewaktu datang ke tempat ini Sukmaji melakukan sesuatu. Dia bernegosiasi dengan Ratmi, sedangkan saat ini Ratmi meminta dirinya untuk datang ke tempat ini jika ingin membakar Sengkolo. Berarti memang ada sesuatu yang harus dia temukan, yang mungkin nanti bisa ia gunakan untuk membakar Sengkolo. Lama Pak Kusno berpikir. Beberapa kali dia menghela napas dalam-dalam hingga dia memutuskan, meskipun beresiko namun hanya dia yang bisa memberitahu cara untuk membakar Sengkolo. Pak Kusno berniat untuk memanggil Ratmi. Pak Kusno duduk menghadap batu dengan posisi bersila. Segera ia dibukanya resleting tas, diambilnya beberapa dupa dan kemenyan yang sudah ia siapkan. Pak Kusno membakar dupa dan kemenyan itu. Seketika aroma menyengat menguar dari kedua benda itu. Mata Pak Kusno mulai terpejam. Mulutnya berkomat kamit mengucapkan mantra untuk memanggil sosok Ratmi untuk datang ke tempat ini. Langit di luar semakin gelap. Gemuruh guntur tiba-tiba saja terdengar saling bersahutan. Rintik hujan mulai turun dengan deras. Suasana dalam gua begitu dingin dan menyesakkan. Namun Pak Kusno masih duduk diam berkonsentrasi. Lambat laun telinganya mulai berdengung. Semakin dalam dia berkonsentrasi. Semakin keras pula suara berdengung yang muncul. Badinya terasa sesak. Napasnya terasa putus-putus. Udara di sekitarnya mulai menjadi sedingin es. Terdengar suara retakan dari salah satu sudut gua. Hati Pak Kusno terkesiap. Bulu kuduknya meremang hebat. Tidak tahan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pelan-pelan ia membuka matanya. Namun itu pilihan yang salah. Karena saat ini dia sedang dikelilingi oleh sosok yang menurutnya sangat menyeramkan. Bahkan Sukri dan Ratmi juga ada di antara mereka. Mereka berdiam diri melihat Pak Kusno dengan tatapan kesakitan. Kondisi mereka benar-benar tidak bisa digambarkan. Bahkan saat melihat satu-satu dari mereka, sampai ada yang memiliki bekas luka menganga di wajahnya. "Tolong," ucap salah satu dari mereka. Pak Kusno tidak menggubris. Dia masih diam memperhatikan, mencari petunjuk apa yang harus dilakukannya. "Tolong." Kini beberapa dari mereka mulai mengucapkan kata-kata yang sama. Suara mereka lirih, namun bergaung di telinga Pak Kusno. Kebingungan mulai hinggap di kepalanya. Suara-suara itu benar-benar mengganggunya. Sekarang bukan hanya suara minta tolong, tetapi mereka juga memanggil nama Pak Kusno dan mengajaknya pergi entah kemana. Berulang kali Pak Kusno menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Namun justru suara-suara mereka jauh lebih kencang dan membuat kepalanya
begitu sakit. Pak Kusno mulai menutup matanya. Tangannya ia taruh di kedua telinga, mencoba untuk mengurangi suara yang ia dengar. Kus, melek. Terdengar suara yang familiar yang sudah lama tidak ia dengar. Jantung Pak Kusno semakin berdetak keras. Perlahan dia membuka matanya. Betapa terkejutnya dia di hadapannya saat ini. Sukmaji tengah berdiri dengan pakaian beskap, seperti saat terakhir kali mereka bertemu. Sosok-sosok yang tadi ada di sekelilingnya masih ada, namun mereka diam mematung, hanya memperhatikan Pak Kusno dan juga Sukmaji. Kowe, ucap Pak Kusno tercengang. Sukmaji tersenyum melangkah mendekati Pak Kusno. Matur nuwun, wis jogo anak putuku, ucapnya bergaung di telinga Pak Kusno. Telaji, wis wayahe surup. Aku durung ngerti cara bakar demit kae, kata Pak Kusno sedih. Sukmaji masih tersenyum. Kowe masalah gampang, tapi kowe mung iso nyelametke siji. Bar kowe iketane udar, pilih salah siji, ucap Sukmaji menggaung di telinga Pak Kusno. Piye carane? Tanya Pak Kusno. Sengkolo bakal iso diobong pas malam Selasa Kliwon. Nganggo getih calon tumbale. Kebyurno ning panggonan dekne biasa metu. Bar kowe pecano. Jumlahe ora mung siji, tapi telu. Salah sijine ning panggonan iki, ucap Sukmaji sambil menunjuk ke arah sudut gelap di ujung gua. Resikone yen putuku milih dadi garwane, anakku bakal ujul saka iketan getih karo Sengkolo. Tapi Sukma sik wis dirabi bakal iso balik ning ragane, tambah Sukmaji yang langsung menghilang dari pandangan. Pak Kusno terkesiap. Mendengar penuturan Sukmaji, tidak mungkin dia harus memilih salah satu dari Ahmad dan Dinda. Tetapi waktu semakin memburu. Dalam ketergesaannya muncul pikiran gila. Mungkin dengan begini aku bisa menyelamatkan mereka berdua, ucap Pak Kusno sambil berdiri dari duduknya. Sosok yang sedari tadi ada di sekeliling Pak Kusno masih diam membisu. Pandangan mereka benar-benar kosong. Belum lagi bau anyir dan bangkai yang memualkan. Dengan langkah berani Pak Kusno mulai bergerak untuk menuju ke sudut ruangan. Kewaspadaan Pak Kusno meningkat. Napasnya memburu. Dia tahu dari tempat itulah Sengkolo muncul saat ingin mengambil Sukri. Kini Pak Kusno sudah sampai di ujung gua. Dihidupkanlah santri yang ada di tangannya. Awalnya dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Hingga saat mengarahkan ke bawah, Pak Kusno menemukan cermin persegi yang ukurannya kecil dengan ukuran 20 x 15 cm. Segeralah dia berjongkok. Diambilnya cermin kusam penuh dengan noda hitam itu. Namun baru saja Pak Kusno mengangkat untuk melihat lebih detail, tiba-tiba saja ada yang menghadam tubuhnya dengan keras. Buk. Pak Kusno terlempar keras ke belakang. Badannya terasa sakit. Ingatan akan ular yang dia temui di pohon bambu kembali muncul di kepalanya. Sontak Pak Kusno mengarahkan santrinya ke arah depannya. Namun bukan si ular yang dia temui, justru sosok Sengkolo yang sudah berdiri dengan tatapan yang menghunus ke arahnya. Pak Kusno mundur dengan menyeret pantatnya. Dia tahu sosok itu tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Wis ketemu sing digoleki, tanya Sengkolo dengan suara yang cukup keras, bergaung memenuhi ruangan. Pak Kusno tidak menjawab, matanya masih menatap ke arah Sengkolo. Balekno pengilon kowe ning panggonane, tak jamin nyawamu bakal selamat, kata Sengkolo. Pak Kusno menggeleng. Ora sudi, ucap Pak Kusno lantang. Sengkolo terlihat marah.
Dia mengeram kemudian bergerak cepat ke arah Pak Kusno. Sejurus kemudian tubuh Pak Kusno terangkat dengan mudah. Kakinya menggantung, lehernya tercekik kuat. Manungsa sombong, wis tak omongi. Aku mung arep nake janji, kata Sengkolo yang langsung melemparkan Pak Kusno dengan kencang. Puk. Tubuh Pak Kusno menghantam dinding gua dengan keras. Seketika badannya terasa ngilu. Bahkan darah segar juga keluar saat dia terbatuk. Lagi-lagi, tubuh Pak Kusno bergerak sendiri. Sekarang seperti ada yang menyerat kakinya dengan keras. Napas Pak Kusno sudah tersengal-sengal. Tenaganya sudah habis. Sedari pagi dia belum beristirahat sama sekali. Hanya ada satu kesempatan, dilihatnya Sengkolo sedang menyiringnya memandanginya, siap untuk membunuh kapanpun dia mau. Saat Sengkolo mulai bergerak kembali, sehingga Pak Kusno ingin menyambar cermin yang tidak jauh dari tempatnya terbaring. Tangannya sudah hampir mencapai cermin itu, tapi kembali ada tangan yang tidak terlihat yang menarik kakinya dengan keras. Kembali Pak Kusno terpelanting jauh dari cermin yang ada di dekat batu memanjang. Dia berusaha untuk berdiri namun dada dan kakinya terasa begitu sakit. Kemudian dia mencoba untuk merangkak, mendekati cermin itu. Saat sudah hampir mencapai cermin itu, Pak Kusno kembali merasakan ada yang memegangi kakinya. Namun dia juga merasakan sensasi dingin di tangan kanannya. "Bah, ayo cepat," ucap Sukri berbisik di telinga Pak Kusno. Tapi tubuh tua itu sudah melemah. Tarikan kuat kembali dirasakan. Dalam sekali hentakan, semuanya menjadi gelap. Pak Kusno pingsan seketika karena serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Sengkolo. Sementara itu di kediaman Sukmaji. Setelah Dinda berdiri, dia merasakan ada yang sedang memperhatikannya. Ditengok di sekitarnya, namun ia tak mendapati siapapun. Dinda kembali melangkah, mencoba menghiraukan perasaannya. Hingga saat ia menoleh ke arah kamar Ahmad, dia melihat laki-laki itu tengah berdiri memperhatikan dari balik jendela. Awalnya Dinda mengira kalau Ahmad sedang membutuhkan sesuatu. Namun ketika berada di jarak yang sudah dekat, ia menyadari ada yang aneh. Sorot mata ayahnya terlihat begitu tajam dan tidak manusiawi. Tidak berhenti. Dia menatap Ahmad lekat-lekat, khawatir jika orang yang ia pandangi saat ini tengah dikendalikan oleh dedemit itu. Cukup lama mereka saling pandang hingga tiba-tiba saja Ahmad tersenyum menyeringai dan melangkah menjauh dari jendela. Refleks, Dinda menyentuh kantung celananya, memastikan kalau pisau lipat dari Mbok Marni masih berada di sana. Dinda menunggu. Kalau Ahmad keluar rumah dan menyambanginya. Namun setelah beberapa saat laki-laki itu tak kunjung menambahkan batang hidungnya. Seketika ada yang jatuh dari dasar perut Dinda. Kecurigaannya timbul sejalan dengan embusan angin yang cukup kuat. Buru-buru dia melangkah, setengah berlari, untuk menuju ke arah dapur. Ayolah, ucap Dinda panik saat mencoba membuka pintu dapur yang sudah terkunci. Dinda ingat kalau sewaktu keluar rumah sama sekali tidak mengunci pintu itu. Lantas kenapa sekarang ada yang menguncinya? Sedangkan dia juga tidak melihat keberadaan Ahmad di sekitar dapur. Merasa percuma, Dinda segera berjalan untuk memutar. Saat melewati kamar Ahmad, kekhawatirannya semakin menjadi. Dia melihat pintu kamar itu sudah terbuka dengan lebar. Sialan, ucap Dinda panik dan langsung mencoba untuk membuka jendela kamar ayahnya. Sekali lagi usahanya sia-sia. Daun jendela tetap bergeming di tempatnya. Dinda kembali berlari untuk menuju ke arah depan. Melewati begitu saja jendela kamarnya. Percuma membukanya, masih ada lemari yang menghalangi dari dalam. Sampainya di teras, Dinda segera menuju ke arah pintu depan. Berulang kali dia mencoba untuk menaik turunkan handle dengan keras. Namun upayanya tidak berguna sama sekali. Pintu itu tetap bergeming, tidak mau terbuka. "Yah, ayah!" panggil Dinda. Tuk tuk tuk. "Yah, ayah!" panggil Dinda sambil terus mengetuk pintu dengan kerasnya. Tetapi tidak ada sautan apapun dari Ahmad.
Dinda sudah hampir menangis. Dia berjalan lemas dan duduk di pinggiran teras. Batinnya benar-benar khawatir jika Ahmad kembali dirasuki oleh Sengkolo dan melukai Hamdan. Ceklek. Pintu terbuka. Dinda langsung menengok ke arah sumber suara. Tepat beberapa meter di depannya, Ahmad berdiri dengan sorot mata khawatir. "Kenapa teriak-teriak, Du?" tanya Ahmad sambil mencoba untuk mendekati Dinda. Namun Dinda justru bergerak untuk mundur dan menggelengkan kepalanya, seolah melihat Ahmad sebagai sebuah ancaman. "Tolong masuk kamar ya. Biar Dinda kunci dari luar. Nanti setelah Pak Kusno dan Bu Marni sudah kembali, Dinda janji akan mengeluarkan ayah dan menjelaskan semuanya," kata Dinda memohon. "Tapi Nduk," ucap Ahmad. Dinda tetap menggeleng. Kalau ayah yang tidak mau masuk ke dalam kamar, biar Dinda bawa Pak Hamdan ke kamar Dinda, kata Dinda. Ahmad diam, paham dengan maksud anaknya itu. Pikirannya beradu. Jika dia membiarkan Dinda merawat Hamdan di kamarnya, otomatis dia tidak akan bisa mengecek kondisi keduanya. Tetapi jika dia membiarkan Dinda berkeliaran sendirian, dia juga takut kalau sosok Sengkolo akan melukai anak perempuannya. Tidak menjawab ucapan Dinda, Ahmad segera berbalik dan berjalan untuk menuju ke arah kamarnya. Hatinya benar-benar merasa tidak karuan. Amarahnya bangkit, ingin sekali dia bertemu dengan demit itu dan menghajarnya. Dinda menghela napas panjang. Segera dia berdiri dan masuk ke dalam rumah, tak lupa pula menutup pintu depan tanpa menguncinya. Ketika sudah sampai di depan kamar Hamdan, Dinda langsung menghambur ke dalam. Orangnya lega saat mendapati kondisi kamar itu tidak berubah sama sekali. Segera dia berjalan untuk mendekat ke arah ranjang. Dilihatnya dengan seksama kondisi Hamdan. Meski Dinda bukan seorang dokter, tapi dia sudah terbiasa merawat orang sakit yang ada di panti asuhan, sehingga tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah beberapa saat mengecek kondisi Hamdan, Dinda menemukan selembar kertas yang ditaruh di atas nakas. Kondisi stabil. Dinda membaca pesan itu. Senyumnya mereka. Dia tahu itu tulisan milik Ahmad. Setidaknya ayahnya masih sedikit berguna. Malam kembali datang. Sedari sore hujan turun dengan lebat. Suara gemuruh guntur saling bersahutan, membuat suasana di kediaman Sukmaji menjadi lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Saat ini Dinda tengah duduk meringkuk di atas kasurnya. Untuk pertama kali setelah semua kejadian di rumah Sukmaji berlangsung, dia akan melewati malam tanpa kehadiran Bok Marni. Rasa cemas, rasa khawatir dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dinda berharap malam segera beranjak dan kedua orang yang dia nantikan itu muncul di hadapannya. Duk duk duk. Metu Nduk. Apa kowe ra karep ketemu karo aku? Terdengar suara Ahmad setengah teriak dari arah luaran kamar. Dinda tidak menggubrisnya. Dia semakin mengeratkan pelukan tangan di kakinya. Wajahnya ia benamkan di antara lutut dan dadanya. Isak tangis mulai terdengar lirih. Dia tahu hal seperti ini pasti akan terjadi. Seberapapun dia mencoba untuk kuat, batinnya tetap merasa ketakutan. Kowe kuat, Duk. Ojo kalah karo demit kae. Terdengar ucapan lirih dari sudut ruangan. Dinda mendongak. Dia mendapati Ratmi sedang berdiri di sudut ruangan. Aku kudu piye? Tanya Dinda, berharap sosok wanita itu akan menjawabnya. Entah kenapa saat ini Dinda merasa dekat dengan sosok itu. Dia begitu penasaran bagaimana Ratmi bisa sampai datang ke tempat ini. Ratmi tidak menjawabnya, namun tangannya terangkat untuk menuju ke arah cermin yang ada di kamar Dinda. Cermin? Tanya Dinda kebingungan. Ratmi mengangguk. Pecah no pengilon sing ono ning omah iki, kecuali sing ning kamar Sukmaji lan Ahmad, ucap Ratmi lirih. Duk duk duk. Suara benturan dari arah pintu terdengar semakin keras. Sengkolo yang merasuki Ahmad terus saja meneriaki namanya
dan meminta untuk membuka pintunya. "Percuma, Nduk. Ra usah nuruti demit wedok kuwi," teriak Ahmad yang sedang dirasuki oleh Sengkolo. Dinda diam, menatap ke arah Ratmi dan pintu bergantian. Tanpa menunggu lama, dia langsung beranjak dari kasurnya, mengambil kursi dan melemparkannya ke arah cermin. "Yo, yen kowe arep main-main kau aku," ucap Sengkolo dengan suara Ahmad. Tepat ketika Dinda berhasil memecahkan cermin yang ada di kamarnya, suara ketukan hilang. Dinda mendengar langkah kaki menjauh. Dinda berpaling dan segera melangkah untuk menuju ke arah Ratmi. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Justru dia merasa kalau sosok demit perempuan itu menjadi satu-satunya temannya saat ini. "Nang apa kowe nulungi aku? Sopo kowe sebenere?" tanya Dinda saat sudah dekat dengan Ratmi. Ratmi mengangkat wajahnya, membuat Dinda seketika menahan napas. Dia belum terbiasa melihat wajah pucat dan senyum mengerikan yang tercetak dari wajah Ratmi. "Kabeh wis ana titi wancine. Yen Sengkolo iso diobong, sukmaku iso ucul saka panggonan iki," ucap Ratmi. "Piye carane?" sambar Dinda. "Kuwi urusane Kusno," balas Ratmi yang langsung menghilang dalam sekedipan mata. Dinda tersentak saat melihat Ratmi yang tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya. Dengan buru-buru dia mengedarkan pandangannya ke semua sudut ruangan, namun dia tidak mendapati sosok itu. Sepertinya Ratmi memang sudah pergi. Lantas Dinda kembali berjalan ke arah kasurnya. Ia berpikir keras. Kenapa Ratmi memintanya untuk memecahkan semua cermin, kecuali yang ada di kamar Sukmaji dan Ahmad? Tanya Dinda pada dirinya sendiri. Lama Dinda berpikir, namun tidak mendapatkan jawaban apapun, hingga terdengar suara benturan yang cukup keras. Seketika pikiran Dinda kembali ke tempatnya. Sekarang bukan soal kenapa dia harus memecahkan cermin yang ada di rumah ini, tetapi bagaimana caranya, sedang Sengkolo tengah berkeliaran bebas di rumah ini. Dinda segera beranjak untuk menuju ke arah pintu kamarnya. Jika hitungannya tidak salah, ada 5 cermin di rumah ini. 1 sudah ia pecahkan, berarti tinggal 2 lagi, yaitu di kamar yang ditempati Hamdan dan 1 kamar lainnya. Sebelum keluar kamar, Dinda mengecek terlebih dahulu pisau lipat pemberian Bok Marni. Setelah yakin pisau itu masih aman di kantung celananya, baru dia berani membuka pintu kamarnya. Dinda melongokkan kepalanya ke arah luar, memastikan keadaan. Saat sudah yakin tidak ada sosok Ahmad di sekitarnya, dengan buru-buru ia melangkahkan kakinya. Tidak bergidik. Entah kenapa suasana rumah ini terasa begitu mencekam. Ditambah rintik hujan menjadikan tempat ini sebagai sarang hantu yang tidak layak ditempati oleh manusia. Kali ini Dinda berjalan dengan keremangan. Dia memang tidak berniat untuk menyalakan lampu atau senter. Tujuannya adalah kamar tamu yang tidak dihuni, dan itu harus melewati kamar Ahmad. Dengan berjingkat Dinda melangkahnya pelan. Sesekali dia menolehkan kepalanya ke belakang, memastikan kalau tidak ada yang mengikutinya. Baru selangkah Dinda memasuki ruang tengah, dia langsung melesat ke samping. Dalam keremangan ia melihat Ahmad baru saja keluar dari kamar Hamdan. Dinda terus memperhatikan langkah Ahmad. Ada sesuatu yang sedang dibawa oleh laki-laki itu. Saat sinar lampu menerangi siluet ayahnya, seketika Dinda menarik napas kasar. Tubuhnya melemas. Benda yang dibawa oleh Ahmad ternyata adalah kepala Hamdan. Dinda menggeleng kuat. Mulutnya ia tekan dengan telapak tangan, takut suara tangisan terdengar oleh Ahmad. Dinda terus menajamkan telinganya, namun sayap suara langkah kaki Ahmad mulai menghilang. Dengan jantung berdebar ia mencoba mengintip ke arah ruang tengah. Naas bagi Dinda. Ternyata Ahmad masih berdiri diam memandang ke arah tempatnya bersembunyi. Dinda kembali menarik kepalanya. Duk, duk. Sebuah benda jatuh tepat di sisi Dinda dan menggelinding pelan. Dinda mengerang hebat. Air matanya menetes deras. Persis di depannya dia melihat kepala Hamdan tergeletak penuh dengan darah, dengan mata yang melotot. Dinda mengejamkan matanya.
Dia tidak kuat dengan pemandangan itu. Suara langkah kaki Ahmad semakin mendekat, namun Dinda sudah tidak punya tenaga. Badannya lemas seketika. Kakinya gemetaran tidak kuat menopang tubuhnya. Tinggal 2 meter lagi laki-laki itu sampai di tempatnya bersembunyi. Dinda terus berdoa dalam hatinya berharap agar Ahmad tidak mengetahui keberadaannya. Suara langkah kaki itu makin mendekat. Dinda memejamkan matanya rapat-rapat, tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi. Namun setelah beberapa saat langkah kaki itu terus berjalan melewatinya, sontak Dinda membuka mata. Terlihat dalam keremangan Ahmad berjalan menjauh darinya. Dinda mengerang lega. Sekuat tenaga dia berusaha untuk berdiri, mencoba untuk mencari tempat yang lebih aman, dan segera kembali ke kamarnya. Sesekali dia melirik ke arah kepala Hamdan, namun justru pemandangan di depannya membuat kepala Dinda terasa begitu sakit. Dia tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Baru saja dia melangkah terdengar suara benda berat yang ditarik dengan kasar. Dinda memalingkan kepalanya, dahinya berkerut. Apa yang sedang dilakukan laki-laki itu? Batin Dinda. Penasaran, Dinda malah berbalik menuju ke arah sumber suara. Diambilnya pisau lipat dari kantong celananya dan segera melangkah pelan. Jantungnya berdebar keras. Dinda mencoba untuk melangkah sepelan mungkin. Hingga saat melihat pintu kamarnya, ia langsung mengumpat pelan. Bangsat, umbatnya sambil melangkah menjauh. Ternyata suara yang ia dengar adalah lemari yang ditarik untuk menutup pintu kamarnya. Sekarang dia akan kesusahan untuk masuk ke kamarnya. Demit itu benar-benar licik. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menutup pintu itu? Wes, saiki kowe ora bakal iso mlebu ning kamarmu kuwi, Nduk. Kowe pengen dolanan karo aku to? Mumpet to, bakal tak goleki awakmu. Ucap Ahmad dengan tawa gila-gilaan. Mendengar ucapan Ahmad, Dinda langsung bergerak ke samping, bersembunyi di antara dinding dan bufet. Dengan posisi jongkok, dia terus berpikir, bagaimana bisa keluar dari rumah ini? Dia sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Ahmad dan Hamdan. Dinda terisak dalam keadaan diam. Matanya memperhatikan sekitar. Otaknya berpikir cepat. Jika saat ini dia berada di ruang tengah, berarti jauh lebih dekat untuk kabur lewat pintu depan. Dinda menejamkan telinganya. Dia mendengar suara langkah Ahmad yang menjauh dari tempatnya bersembunyi. Dengan menarik napas dalam-dalam, Dinda segera beranjak dari tempat persembunyiannya. Dia hanya memiliki waktu singkat. Kalau beruntung, Sengkolo tidak akan mengetahui keberadaannya. Untuk sementara dia akan pergi ke panti sembari menunggu kabar dari kakek neneknya. Pecah ke pangilone, Nduk. Percuma lu masuk ke omah iki. Terdengar suara tepat di samping atas Dinda. Dinda menjerit kecil. Dengan buru-buru dia mendekap tangannya ke mulut. Dilihatnya Ratmi tengah duduk di atas bupet. Dinda menggeleng. Demit kai bakalan mateni aku, ucap Dinda gemetaran. Teringat dengan kepala Hamdan yang menggelinding tepat di depan matanya. Oh Randuk, kowe izin duwe waktu. Demit kai bakal isa jumuk sukmamu. Wayah Selasa Kliwon, kata Ratmi. Terdengar sebuah langkah kaki mendekat. Sontak Dinda langsung memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Dipeganginya pisau lipat erat-erat. Napas Dinda tertahan. Tak kurang dari beberapa meter, sosok itu pasti akan sampai ke tempatnya. Kembali Dinda menoleh ke arah Ratmi. Demit wanita itu masih duduk diam menunduk di atas bupet. Keputusan Dinda sudah bulat sekarang. Benar ucapan Ratmi. Kalau dia pergi ke panti, justru malah sosok Sengkolo itu bisa menyakiti orang-orang yang ada di sana. Suara langkah kaki semakin mendekat. Dinda sudah bersiap, namun saat dirinya mau menerjang, suara langkah kaki itu tiba-tiba saja terhenti dan terdengar berjalan menjauh, seolah tahu kalau Dinda tengah bersiap menyerangnya. Dinda menghela napas. Diliriknya ke arah bufet. Sosok Ratmi masih duduk di atas sana. Kepalanya mengangguk-ngangguk dengan posisi rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Dinda segera keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah yakin kalau Ahmad tidak berada di ruangan itu, dengan buru-buru dia melangkah untuk menuju ke kamar tamu. Berulang kali Dinda mencoba untuk membuka pintu dengan menaiki turunkan handle-nya.
Namun pintu itu bergeming, padahal dia yakin kalau semua pintu kamar sebelumnya tidak terkunci sama sekali. Beberapa kali dia mencoba untuk mendobrak, tapi kekuatannya tidak mampu membuatnya terbuka. Tidak langsung berbalik, dia berpikir untuk masuk lewat jendela. Saat dia memperhatikan pintu kamar yang ditempati Hamdan, seketika Dinda menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tidak bisa membayangkan apa yang akan dilihatnya di kamar itu. Dengan buru-buru dia melangkah untuk menuju ke arah dapur. Dengan mudah dia bisa membuka pintu itu dan segera berlari ke jendela kamar tamu yang ada tepat di seberangnya. Dengan cekatan Dinda mencoba untuk membuka jendela dengan pisau lipat yang dibawanya. Beruntung daun jendela itu langsung terbuka dengan mudah. Dipandanginya semua sudut kamar dalam kamar, mencari keberadaan cermin dan memastikan tidak ada orang di sana. Tepat di ujung ruangan, dia melihat sebuah cermin setinggi orang dewasa. Meskipun merasa takut, tapi Dinda tidak punya pilihan. Dia sudah memutuskan untuk bertahan. Jika dengan memecahkan semua cermin di rumah ini bisa membuat Sengkolo tidak memburunya, maka dia akan melakukan itu semua. Dinda mulai naik ke jendela dan segera masuk ke dalam kamar. Dipandanginya sekitaran, mencoba untuk mencari keberadaan Ahmad. Setelah yakin aman, buru-buru dia melangkah untuk menuju cermin di ujung ruangan itu. Ditatapnya lekat-lekat cermin itu. Kemudian dia mencari benda yang bisa digunakan untuk memecahkannya. Saat Dinda merasa ada yang aneh dengan ruangan ini, namun dia belum menyadarinya. Tidak ada benda apapun kecuali tempat tidur dari dipan kayu dan cermin besar di ujung ruangan. Dinda menoleh ke arah cermin. Ketakutan kembali melanda batinnya. Dengan jelas, dia melihat cermin itu bergetar. Sesaat kemudian baru saja Dinda menyadari kalau tidak ada benda yang bisa digunakan untuk memecahkan cermin itu. Waktu pun semakin memburu. Cermin itu semakin bergetar dengan hebatnya. Panik tanpa pikir panjang, Dinda melempar pisau lipatnya ke arah cermin. Tidak terjadi apa-apa. Cermin itu terus bergerak, seolah ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Dinda kembali mengedarkan pandangannya, mencari benda lain yang bisa ia gunakan. Namun suara geraman mulai muncul dari arah cermin. Kaget, Dinda langsung menolehkan kepalanya. Benar saja, saat memandang ke arah cermin, dia melihat ada sosok yang sudah berdiri tepat di belakangnya. Lantas dia langsung memutar badan, namun tidak ada apa-apa. Napas Dinda memburu hebat. Kembali menoleh ke arah cermin, jantungnya berdetak dengan kencang. Sosok Sengkolo masih berdiri di sana dengan senyum yang mengerikan. Kemudian sebuah tangan mulai muncul di permukaan cermin, seperti menggapai pinggiran bingkai. Dinda mengerang, dia hanya punya waktu sebentar. Tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, nekat dia berlari dan langsung menghantamkan tangannya ke arah cermin itu. Dan piar, suara pecahan cermin saat bertumpukan dengan kepalan tangan Dinda. Erang Dinda saat mendapati darah menetes dari tangan kanannya. Dengan buru-buru Dinda menyadarkan punggungnya ke dinding, menahan rasa perih yang timbul akibat pukulannya tadi. Dilihatnya ada beberapa kaca kecil yang menancap di ujung kulit tangan kanannya. Perlahan Dinda mencabuti pecahan cermin itu. Rasa perih yang ditimbulkan membuatnya menyeringet, menahan rasa sakit. Setelah beberapa saat dia bangkit, mengambil pisau lipatnya dan berjalan ke arah kasur. Dinda menyabar spray dan langsung memotongnya. Bok Marni bakal marah-marah ini, ucap Dinda, setengah tersenyum kecut saat melihat spray yang sudah terkoyak dan berlumuran dengan darahnya. Kemudian ia menyadarkan punggungnya di dipan dan mulai membabat tangan kanannya. Setelah selesai, Dinda memandang keluar jendela. Batinnya tiba-tiba terasa sendu. Seketika Dinda menangis sesenggukan. Dia kembali teringat dengan Adit, Bu Nawang dan anak-anak panti. Jika saja dia tidak menerima ajakan dari Hamdan untuk pulang ke rumah ini, mungkin semuanya akan berbeda.